bahan uji atau biasa disebut dengan animal testing itu sangat tidak manusiawi. Bukan hanya tidak manusiawi, tetapi beberapa hewan yang digunakan untuk pengujian itu bahkan secara fisiologi tidak mirip dengan manusia, seperti kelinci, juga tikus. Hal ini berarti efek obat tertentu yang muncul pada eksperimen hewan belum tentu juga menimbulkan efek yang sama pada manusia. Ini berarti pengujian pada hewan berpotensi menimbulkan resiko buruk baik pada hewan yang diuji maupun pada manusia. Oke, kalau hewannya secara fisiologi tidak mirip dengan manusia. Tapi kalau hewannya seperti simpanse dan monyet yang fisiknya hampir mirip dengan manusia, yang memiliki kecerdasan dan mungkin kesadaran apakah manusiawi untuk melakukan percobaan tersebut pada binatang itu. Bukankah hal tersebut hampir mirip dengan melakukan percobaan ke manusia itu sendiri? Mayoritas hewan-hewan mengalami penderitaan dan rasa sakit, bahkan setelah diberikan anestesi sekalipun. Binatang tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan rasa sakit dan juga penderitaan. Ketidakmampuan itulah yang dimanfaatkan saat melakukan pengujian pada hewan. Dengan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, mustahil untuk tidak terdapat metode alternatif untuk menggantikan pengujian pada hewan. Selain alasan para penentang penggunaan hewan uji adalah unsur kemanusiaan yang juga dimiliki oleh hewan, hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk hidup. Menurut beberapa ilmuwan yang menentang penggunaan hewan uji mengatakan bahwa hewan yang dijadikan bahan uji seringkali sangat tersiksa dan diperlakukan dengan kejam. Hewan masih sangat menderita setelah uji coba selesai, meskipun telah diberi anestesi sekalipun. Hewan merasakan rasa sakit dan penderitaan seumur hidupnya jika obat yang diberikan gagal dan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya. Bahkan, dukungan yang diberikan oleh masyarakat untuk penggunaan hewan dalam uji coba semakin turun dari tahun ke tahun. Menurut Foundation for Biomedical Research, dukungan yang diberikan oleh kalangan masyarakat terhadap penggunaan hewan makin berkurang dalam 10 tahun terakhir. Dari yang awalnya 70% pada tahun 90-an, menurun menjadi 54% pada tahun 2008. Penentang pengujian obat pada simpanse ini kebanyakan berasal dari kalangan pecinta hewan dan pecinta alam. Bahkan tidak hanya kalangan masyarakat yang menentang, namun ada juga penentang yang berasal dari kalangan ilmuwan sendiri, yaitu Dr. John Pippin. Penggunaan hewan sebagai penguji obat manusia adalah paradigma yang salah dan dipertahankan selama puluhan tahun. Dari sekian banyak obat yang terbukti manjur pada hewan, 90% gagal ketika diujikan pada manusia, ungkap Dr. John Pippin. Menurut Dr. John Pippin, percobaan seharusnya menggunakan teknologi modern seperti stem cell, yaitu penelitian epigenetik serta genetik atau penelitian yang mengamati perubahan berbagai faktor genetik yang diturunkan. Pengujian terhadap hewan atau yang dikenal dengan istilah animal testing. Praktik animal testing ternyata memiliki dampak yang cukup mengenaskan bagi psikologi maupun fisiologi hewan yang menjadi objek penelitian. Tak jarang, hewan tersebut menghirup asap beracun, tidak dapat bergerak selama berjam-jam. Beberapa memiliki lubang yang dibor ke tenggorokan hewan tersebut, mengalami luka bakar pada kulit ataupun tulang belakangnya hancur. Belum lagi, selama pengujian, hewan tersebut tidak mendapatkan biusan binary life, sebab pembiusan tersebut membuat pengujian tidak optimal. Bahkan diperkirakan 10.000 hewan mati setelah melakukan pengujian bahan kimia. Salah satu sumber mengatakan bahwa hewan diperbolehkan menjadi objek pengujian karena kemampuan hewan berada di bawah rata-rata. Lalu, seandainya ditemukan seorang anak yang memiliki IQ yang sama besarnya dengan seekor hewan percobaan, apakah menjadi legal jika anak tersebut dijadikan objek pengujian bagi suatu produk? Hewan memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem alam. Hewan juga menjadi salah satu korban untuk kenyamanan yang disuguhkan bagi keberlangsungan hidup manusia.
dan menjadi dampak buruk bagi hewan tersebut. Berdasarkan berbagai statistik, ditemukan bahwa perlakuan pada hewan uji bisa tidak terbayangkan. Contohnya dalam kasus penggunaan simpanse uji coba HIV sendiri juga memiliki banyak penentang. Alasannya adalah sengaja menyuntikkan virus seperti HIV atau obat-obatan lain pada simpanse hanya untuk memahami dampaknya benar-benar tidak dapat diterima. Seolah-olah simpanse tersebut mati tersiksa hanya untuk tujuan yang tidak terlalu besar. Simpanse yang tidak memiliki kemampuan mengeluh rasa sakit dan penderitaan dimanfaatkan manusia saat melakukan pengujian pada simpanse, seolah-olah kekurangan simpanse malah dimanfaatkan. Selain itu, karena binatang seperti simpanse dan monyet sangat mirip dengan manusia dengan DNA yang hampir 98% sama, yang memiliki kecerdasan dan mungkin kesadaran yang hampir sama, apakah manusiawi melakukan percobaan pada binatang seperti itu? Dengan melakukan percobaan pada makhluk yang hampir sama dengan manusia, bukannya sama saja melakukan percobaan pada manusia sendiri. Selain itu, dengan kemajuan pengetahuan teknologi, mustahil tidak terdapat metode alternatif untuk menghentikan pengujian pada hewan. Contohnya mungkin dengan pengujian obat terhadap sebuah virus yang disimulasikan di sebuah organ yang berasal dari organ yang sudah meninggal. Dengan ditemukan berbagai metode tersebut, pengujian kepada hewan menjadi semakin tidak bisa dibenarkan. Namun, penggunaan hewan uji yang dalam hal ini simpanse haruslah sepadan dengan kepentingan untuk manusia. Pengujian pada hewan ini seharusnya dilakukan untuk obat yang telah memasuki tahap akhir. Sebisa mungkin, pengujian hewan menjadi langkah terakhir untuk pengujian obat. Selama obat masih bisa diuji dengan teknologi, hindari penggunaan hewan untuk mengurangi penggunaan hewan uji. Obat yang diujikan juga sebisa mungkin tidak berbahaya bagi hewan tersebut. Setiap tahun di seluruh dunia, lebih dari 100 juta hewan, diantaranya tikus, katak, anjing, kucing, kelinci, hamster, guinea pig, monyet, ikan, dan burung, digunakan untuk keperluan eksperimen di lab, termasuk untuk praktek biologi, latihan medis, pengembangan kosmetik, obat, makanan, dan sebagainya. Ada yang mendukung praktik ini dan sebagian lainnya mengutuk keras. Mereka yang mendukung menganggap bahwa penggunaan hewan untuk pengujian atau eksperimen di lab adalah cara terbaik untuk memastikan produk yang tengah dikembangkan akan aman digunakan oleh manusia. Animal testing dianggap telah berkontribusi dalam penemuan obat dan treatment yang menyelamatkan nyawa manusia. Kebanyakan terobosan dalam dunia medis 100 tahun terakhir adalah hasil dari eksperimen dan pengujian terhadap hewan. Tak sedikit yang menilai bahwa praktek pengujian terhadap binatang sama sekali tidak etis dan merupakan suatu kekejaman pada makhluk tersebut. Menurutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, kini alternatif pengujian lain yang lebih efektif tanpa melibatkan makhluk yang sudah tersedia. Berdasarkan statement dari Humane Society International, hewan yang digunakan dalam eksperimen seringkali harus menghadapi keadaan yang ekstrim, seperti dibuat kelaparan dan dehidrasi, inhalasi paksa, pembedahan pengekalan fisik dalam waktu yang lama, mengalami iritasi, luka bakar, dan luka lainnya. Animal testing ini merupakan salah satu prosedur yang dilakukan sebelum pemunculan atau pengeluaran suatu produk tertentu. Pada awalnya, animal testing ini hanya diberlakukan pada bidang kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Tetapi semakin kesini, semakin banyak industri-industri yang menerapkan animal testing ini di berbagai bidang yang bermacam-macam. Dan seperti yang kita ketahui juga, animal testing ini memiliki dampak yang menggenaskan bagi psikologis maupun fisiologi hewan yang dijadikan objek penelitian. Tak jarang hewan-hewan ini sering sekali menghirup asap beracun, tidak bisa bergerak berjam-jam, memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya, bahkan ada sampai bolongan yang dibor di bagian tengkoraknya. Belum lagi pada saat penelitiannya. Pada saat penelitian, hewan ini tidak diberikan biusan pain relief, sebab biusan ini dapat membuat penelitian menjadi tidak optimal.
Dan diketahui lebih dari 10.000 hewan yang mati akibat percobaan terhadap bahan-bahan kimia. Mereka menjadikan pengujian hewan ini menjadi tolak ukur aman atau tidaknya sebuah produk. Hal ini seolah-olah terdengar kita tidak memikirkan dampak negatif yang diderita oleh sang hewan, terutama jika penelitian ini gagal. Apakah kita tidak memikirkan dan apakah layak jika kita melakukan percobaan ini di atas penderitaan hewan-hewan tersebut? Oleh karena itu, kelompok kami sangat menentang dengan adanya percobaan pada hewan, karena kami yakin dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih pada saat ini akan ditemukan berbagai inovasi dan cara baru untuk melakukan pengujian tanpa menggunakan hewan. Tidak hanya kita manusia yang ingin hidup dengan tenang, sama halnya dengan hewan. Hewan-hewan juga ingin hidup dengan bebas dan kembali ke habitat aslinya. Sekian materi debat dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selebihnya, kami ucapkan terima kasih.